Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randi dari jurusan manajemen. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas uh, UTS kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan Pani Ere. Nah, untuk kronologisnya, kejadian bermula pada 20 Januari 2024 malam. Ahmad Yani dan beberapa rekannya nongkrong di rumah Bapak Apo yang berada di samping rumah Feni Aire. Nah, mereka nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras jenis balo. Setelahnya, Ahmad Yani mengantar rekannya ke asrama Kodim dan memarkirkan kendaraannya. Pelaku kemudian duduk hingga dini hari dan muncul niat pelaku untuk membawa kabur Penny Ere. Pada 25 Januari 2024 dini hari, pelaku berjalan kaki menuju rumah Penny. Setiba di lokasi, Ahmad Yani masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok kamar mandi. Saat berada di dalam rumah korban, pelaku langsung masuk ke kamar korban. Penny Ari sempat berteriak minta tolong, namun pelaku langsung mengikat celana pada mulut Penny Ari agar tidak berteriak. Pelaku kemudian menyetubuhi korban. Penny Ari sempat mengajak pelaku ngobrol guna mengalihkan fokusnya. Saat pelaku lengah, Penny Ari ini berusaha melarikan diri, namun pelaku berhasil mengejar korban dan membawanya kembali ke kamar. Di dalam kamar, Penny Ere memberontak sehingga membuat pelaku emosi. Nah, pelaku kemudian membenturkan kepala korban hingga berdarah. Darah tergendang di lantai dan terciprat ke beberapa bagian kamar. Guna menghilangkan jejak, pelaku membersihkan darah di lantai menggunakan vel serta merapikan kamar korban. Pelaku memasukkan Penny Ere beserta koper berisi barang-barang korban ke dalam mobil Honda Brio dengan nomor polisi DV 1390TE. Mobil yang dimiliki Penny Ere itu kemudian dikendarai pelaku. Nah, setibanya di kilometer 35, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Palopo, pelaku membuang mayat korban. Nah, pelaku mengganti plat mobil milik Penny Ere dengan memarkir mobil tersebut di sebuah lorong dekat RSUD Palimai, Andi Tandi Palopo. Nah, dari situ pelaku berjalan kaki menuju rumahnya. Pelaku menunggu hingga malam tiba dan kembali ke tempat memarkir mobilnya. Pelaku pun mengendarai mobil tersebut ke Makassar. Mobilnya ia parkir di sebuah rumah kosong di Perum Bukit Baruga Antang, Makassar. Pelaku kemudian kembali ke Palopo dengan membawa koper yang berisi barang korban menggunakan ampreng. Nah, untuk motif pembunuhan ini, yaitu pelaku ini ada rasa suka terhadap korban dari lama dan berniat membawa Penny Are ini untuk lari. Karena Penny Are ini melawan, sehingga pelaku membunuhnya dengan cara membenturkan kepala korban ke lantai kamar. Nah, untuk yang ketiga itu norma nilai dan hukum. Yang pertama kita membahas nilai, yaitu pelaku melanggar nilai kehidupan ya, yang mana sudah menghilangkan nyawa korban, melanggar norma kesopanan di mana pelaku ini menganiaya korban dengan membenturkan kepala ke lantai dan memperkosa korban. Nah, selanjutnya yaitu hukum. Ahmad Yani diamankan di Bone Bone Lowu Utara pada Kamis 23 Maret 2025 siang. Ahmad Yani dikenakan pasal 340 KUHP, sub pasal 338 KUHP dan
pasal 285 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Nah, tanggapan saya tentang hukuman ini yaitu sangat baik karena hukumannya itu setimpal dengan apa yang diharapkan oleh eh, keluarga korbannya. Nyawa dibalas juga dengan nyawa. Nah, selanjutnya yaitu adalah dampak atau akibat. Di sini ada beberapa dampak, terutamanya kita lihat dari sosial ya. Kita lihat dari sosial yaitu trauma dan ketakutan. Ini khususnya uh, untuk para wanita dan kalangan masyarakat. Mereka tidak merasa aman dan khawatir menjadi korban kekerasan untuk berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada budaya. Peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap wanita. Kasus ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap wanita itu semakin banyak terjadi, dan pentingnya untuk kita mencegah supaya kasus eh, tentang pembunuhan terhadap wanita ataupun pelecehan terhadap wanita ini tidak terulang kembali. Nah, selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu biaya penegakan hukum. Di sini untuk ekonomi pasti berdampak, yang mana untuk melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, kita akan mengeluarkan uh, uang uh, untuk menegakkan hukum yang signifikan, termasuk biaya penyelidikan, persidangan, dan maupun hukuman untuk si pelaku. Nah, selanjutnya itu pesan untuk kasus ini yaitu kita harus memberikan keadilan seadil-adilnya untuk si pelaku, yang mana kita harapkan oleh pihak yang berwajib untuk bisa menangani kasus ini sesuai harapan dari pihak keluarga korban tersebut juga. Nah, selanjutnya itu solusi yang terbaik agar kasus ini tidak terjadi lagi untuk di kemudian hari. Itu kalau menurut saya pribadi, kita harus saling menghargai pendapat orang lain juga, perasaan orang lain kita harus jaga supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain, yang mana itu nantinya akan mengimbaskan atau menjadi permasalahan untuk diri kita sendiri. Intinya kita tidak boleh sombong sama orang lain. Mungkin demikian penyampaian materi dari kasus pembunuhan Penny hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.